Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu di dalam Bible Study online CK7 pada malam hari ini, di mana kita akan bersama-sama mengupas dan belajar mengenai Keluaran 4. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita terlebih dahulu memuji dan menyembah Tuhan. Kita berdoa, kita minta urapan Tuhan turun atas kita semua, supaya setiap firman yang ditaburkan pada malam hari ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan bahkan kita dapat mengerti apa maksud Tuhan atas setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama mari menyembah Tuhan. Tinggikan namanya. Koryawata Shanda Karawata Sikika Karyawata Sikika. Ini kami ya Tuhan. Ini anak-anak-Mu, ini jemaat-Mu yang begitu haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Tuhan, urapi kami semua Tuhan. Dimanapun kami berada, kami minta tuntunan Roh Kudus-Mu melingkupi hati kami, hidup kami. Koryawata Shanda Karawata Sikika Karyawata Shanda Karawata Sikika. Haleluya. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau
Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari kita sembah Dia, mari kita tinggikan nama-Nya. Haleluya. Kami rindu Engkau Tuhan, kami rindu Engkau Yesus. Kami tinggikan nama-Mu, kami puji, kami sembah. Engkau Allah yang hidup. Kuria wata shikiko, kiara la 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 wata shanda kara wata sikika, kiara la 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 wata shande. Bangkitkan roh-Mu ya Tuhan dalam setiap hidup kami. Korea wata shanda karawata 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 shikika karia wata shanda karawata sikiku. Haleluya. Kiara la 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 la. Korea wata shanda karawata shikika. Korea wata karawata karawata shikika. Kiara la 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 la. Kami rindu sembah Engkau, kami rindu tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Tiada Allah seperti Engkau Yesus. Haleluya. Korea wata shanda karawata 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 sekeka. Korea wata karawata sekeka. Rasakan hadirat Tuhan, rasakan jamahan Tuhan. Korea wata shanda karawata sekeka. Roh Kudus, Engkau lawat setiap kami. Dimanapun kami berada, kami gak mau Tuhan ketinggalan. Kami gak mau Tuhan gak merasakan hadirat-Mu. Ini bukan tontonan Tuhan, tapi ini adalah ibadah-Mu sendiri. Korea wata shanda karawata sekeka. Engkau hadir Tuhan, Engkau hadir Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Korealah sanda karawata sekeka. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Biarlah segala yang bernafas mengagungkan Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat
Amin. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Yesus dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih. Korea wata shanda karawata 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 sikika karya wata shanda karawata sikika. Benar Tuhan, gak pernah sekalipun terlambat pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Tuhan Yesus yang menyelamatkan hidup kami, yang selalu menopang kami pada saat kami jatuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk malam yang indah ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu dalam kehidupan kami, dalam setiap pribadi lepas pribadi. Bapa, jikalau sebentar lagi kami ingin mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami mau belajar Tuhan. Kami mau belajar dengar-dengaran akan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami mendengarkan. Kami mau memiliki telinga seorang murid, bukan seorang fans yang siap melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami diubahkan, dan bahkan karakter Kristus boleh ada di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, urapi jemaat-Mu dimanapun mereka berada, satu persatu tidak ada yang dilewati.
Urapi hamba Tuhan, supaya setiap firman yang hamba sampaikan melalui mulut bibir hamba, itu semuanya berasal daripadamu. Kami serahkan hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah merasakan hadirat Tuhan. Dan saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada, kita sama-sama dilawat, diurapi, dan dijamah Tuhan. Dan hidup kita diubahkan. Nah, malam hari ini kita sama-sama akan belajar dalam Keluaran 4, di mana pasal ini adalah pasal yang sangat luar biasa, sangat spesial. Kalau kita mau membuka hati kita, dan kita mau belajar dan mengerti, dan biarkan Roh Kudus menjamah setiap kita. Karena saya pun mengalami apa yang dikatakan di Keluaran 4 ini. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari kita baca sama-sama. Saya akan baca dari ayat pertama sampai ayat ke-9, Bapak Ibu sekalian. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya menangkap ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil, lalu harus kau curahkan ke tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Sampai sini dulu pembacaan kita. Coba kita akan mengupas sama-sama, kita akan belajar sama-sama apa maksud dari perikop ini. Kalau kemarin kita membahas dari Keluaran 3, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Musa melalui semak duri yang berapi. Akan tetapi semak duri itu tidak terbakar. Itu hanya Tuhan yang mau menampakkan diri kepada Musa. Hari ini kita masuk ke pembelajaran di Keluaran 4. Di ayat 1-9 tadi yang saya bacakan dan kita sama-sama bacakan. Di sini tertulis jelas bahwa Musa itu meragukan perintah atau amanat yang Tuhan berikan kepadanya. Dia takut kalau bangsa Israel itu nggak percaya Tuhan menampakkan diri kepadanya. Sehingga Tuhan memberikan 3 tanda kepada Musa. Yaitu yang pertama adalah tongkat menjadi ular. Nanti kita akan bahas kenapa jadi ular, kenapa nggak jadi yang lain. Lalu yang kedua, tangan Musa menjadi putih saat dia memasukkan ke dalam bajunya. Dan pada saat dia kembali keluarkan tangannya dan dimasukkan kembali, Tuhan menyuruh dia untuk memasukkan kembali tangan itu menjadi seperti sedia kala. Lalu yang ketiga, air. Suruh ambil, dipercikan dari sungai Nil, dicurahkan ke tempat tanah yang kering. Lalu air itu menjadi darah. Nah, kita belajar satu-satu apa artinya. Yang saya pelajari, kenapa tongkat menjadi ular. Ternyata pada saat itu, Raja Mesir yaitu Firaun sering menggunakan penutup kepala dengan ukiran besi.
ia membentuk ular atau spesifik kobra. Dan itu melambangkan kebesaran dan kekuasaan raja. Tuhan mau menunjukkan bahwa tongkat itu bisa menjadi ular dan mengembalikan menjadi tongkat biasa, menunjukkan bahwa Tuhan itu lebih berkuasa. Tuhan itu lebih hebat. Kita punya Tuhan yang maha besar, yang berkuasa lebih daripada setiap raja, khususnya Raja Firaun yang dipandang seperti dewa oleh rakyatnya. Tuhan sanggup kok mengadakan mujizat-mujizat. Bayangin, dimasukin ke dalam baju, tangannya jadi kusta. Dimasukin kembali, tangannya pulih dalam waktu sekejap. Tuhan bisa mengadakan mujizat untuk Bapak, Ibu, dan saya. Yang penting, apakah kita mau percaya? Hati kita mau terbuka. Kita mau nurut pada setiap panggilan atau perintah yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Satu hal saya belajar dengan 3 tanda ini, bahwa Tuhan mau menunjukkan, mau meyakini Musa bahwa Tuhan Allah sendiri yang menyertai Musa, memimpin Musa mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Akan tetapi ternyata 3 tanda itu gak cukup buat Musa. Musa masih ragu akan dirinya, akan semua keterbatasan yang dia miliki. Yaitu keterbatasan bahwa ia gak pandai bicara. Dia berat mulut, dia berat lidah. Saya sempat bingung, apa maksudnya berat lidah, berat mulut. Tetapi saya baru ngerti, ternyata berat lidah, berat mulut itu diperkirakan bahwa Musa itu gagap bicara. Jadi kalau ngomong itu susah, terbata-bata. Karena keterbatasannya itu mungkin dia jadi minder. Dia merasa, ya saya nggak sanggup. Sehingga dia tuh nggak pede mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Kan tetapi luar biasa. Tuhan sangat sabar dengan meyakinkan Musa bahwa Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Tuhan sanggup kok membuat orang yang bisu menjadi bicara. Tuhan sanggup kok membuat orang buta menjadi melihat. Apalagi cuman hal yang simpel seperti gagap. Tuhan juga pasti sanggup. Sanggup menyertai Musa. Sanggup melakukan mujizat kepada Musa. Sehingga semuanya itu dilancarkan oleh Tuhan. Dan di situ kita belajar. Musa ternyata gak cukup diyakinkan oleh Tuhan. Sampai akhirnya di ayat ke-13 Musa untuk ketiga kalinya menolak Tuhan. Dengan menganggap dirinya gak pantas, gak layak. Sehingga itu membuat murka Tuhan turun. Murka Tuhan bangkit. Dan akhirnya Tuhan mengutus Harun untuk mendampingi Musa. Siapa itu Harun? Harun adalah kakak dari Musa. Musa didampingi oleh Harun sebagai penyambung lidah bagi Tuhan. Dan tongkat yang menjadi ular tersebut dipakai Tuhan sebagai alat untuk melakukan tanda-tanda mujizat. Nanti kita akan pelajari terlebih dahulu. Nah, di perikop selanjutnya, di ayat 18-31, kita juga belajar pada saat akhirnya Musa mengiyakan apa yang Tuhan telah perintahkan kepadanya, amanat yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa. Akhirnya Musa kembali ke tanah Midian. Dia berencana untuk berangkat kembali ke Mesir. Itu kita pelajari di ayat 18-31. Saya nggak akan baca satu persatu, tapi saya akan merangkum apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui perikop ini. Kita tahu bahwa Musa lari dari Mesir ke tanah Midian karena dia sempat membunuh di Mesir. Lalu dia lari karena ada orang-orang yang ingin membunuh Musa. Dan dia kabur ke tanah Midian dan menetap di sana selama 40 tahun. Sampai akhirnya
dia bertemu dengan istrinya dan dia melahirkan anak-anaknya. Nah, sebelum dia ke Mesir, dia pamitan dengan mertuanya Yitro. Dan dia membawa Zipora istrinya dan anaknya laki-laki. Anak-anaknya laki-laki. Dan dia kembali ke Mesir sambil memegang tongkat Allah di tangannya. Di ayat 21, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Kita baca ayat 21. Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah, supaya segala mujizat yang telah kau serahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Garis bawahi, aku, yaitu Tuhan Allah sendiri, akan mengeraskan hati Firaun. Kita lanjutkan di ayat 22. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung itu. Di dalam ayat 21 sampai 23, kita belajar bahwa ada dua hal yang penting Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, Tuhanlah yang mengeraskan hati, dan hanya Tuhanlah juga yang bisa melembutkan hati. Kalau sampai ada hati yang keras, lalu kita berusaha melembutkan, itu bukan karena kuat gagah kita. Bagian kita hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu berdoa. Tetapi cuma Tuhan, hanya Tuhan yang bisa melembutkan hati setiap manusia. Dan apa yang kita pelajari yang kedua, yaitu bahwa bangsa Israel adalah anak sulung dari Tuhan Allah itu sendiri. Ada sesuatu yang spesial atas bangsa ini. Bangsa yang dikhususkan oleh Tuhan. Akan tetapi nanti kita akan belajar bagaimana kerasnya hati bangsa Israel. Sehingga akhirnya bangsa Israel disebut bangsa yang tegar tengkuk. Nah, selanjutnya di pasal ini di Keluaran 4. Di ayat 24 sampai 26, kita juga belajar beberapa hal yang penting pada ayat ini. Bahwa pada saat Musa dalam perjalanan kembali ke tanah Mesir, di tengah jalan, di suatu tempat, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar mau membunuhnya. Sehingga Zipora, istri Musa, memotong kulit katan anaknya. Atau saat ini yang lebih lazim, yang sering disebut oleh sunat. Lalu kulit katan itu disentuhkannya ke kaki Musa. Sambil berkata bahwa engkau adalah pengantin darah bagiku. Cukup kritis ayat ini karena kenapa Tuhan berikhtiar mau membunuhnya. Di sini ditulis membunuhnya, bukan membunuh Musa. Jadi ada beberapa tafsiran di sini, tetapi kita tidak membahas apa tafsiran 1 dan tafsiran 2. Kita minta Roh Kudus menuntun hati kita, mengurapi kita untuk mengenal, mengerti lebih dalam lagi apa maksud Tuhan di ayat 24 sampai 26. Dan pada saat ini apa yang saya dapatkan adalah Tuhan itu mau membunuhnya karena kelalaian Musa akan perintah Tuhan. Musa lalai melakukan tanda perjanjian dengan Allah sendiri, yaitu menyunat anak sulungnya dan
dianggap itu ketidaktaatan yang terang-terangan yang dilakukan oleh Musa dan istrinya. Tidak diketahui Tuhan apakah mau membunuh Musa atau membunuh anaknya. Akan tetapi satu hal kata membunuh itu adalah peringatan keras terhadap Musa. Dan kenapa? Pada saat akhirnya Zipora melakukan sunat itu, ditempelkannya kulit katan itu ke kaki Musa dan sambil berkata bahwa ini adalah pengantin darah bagiku. Kamu adalah pengantin darah bagiku. Di sini kita belajar apa arti pengantin darah itu. Pengantin darah memiliki hubungan yang sangat spesial antara Tuhan dengan Musa. Pengantin darah itu juga bisa diartikan memiliki hubungan yang sangat erat antara Musa dengan Zipora, atau antara suami dan istri, antara Tuhan dengan umatnya. Maka dari itu ada ikatan khusus di antara Tuhan dengan kita. Kita ditunjuk sebagai anak-anaknya. Itu gak sekedar biasa-biasa saja, gak gampangan. Tapi kita ini adalah orang-orang spesial yang telah ditunjuk, ditetapkan oleh Tuhan Allah sendiri. Maka jangan sia-siakan hidup kita. Lakukan apa yang menjadi bagian Tuhan, supaya murka Tuhan itu gak turun, teguran Tuhan itu gak turun atas kita. Kita lanjutkan. Apa yang menjadi inti dari Keluaran 4 ini? Saya pribadi banyak sekali mendapatkan rema dari Keluaran ini. Saya juga menganggap diri saya itu gak mampu. Saya menganggap diri saya ini gak layak. Saya menganggap saya ini gak bisa Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tapi Tuhan tegur saya melalui Keluaran 4. Musa yang berat mulut, berat lidah. Musa yang menganggap dirinya gak layak. Tapi Tuhan layakkan. Tuhan mampukan. Tuhan berikan tanda-tanda mujizat. Tuhan berikan tanda-tanda yang heran kepada Musa. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang kita merasa diri kita nggak layak. Kadang-kadang kita merasa diri kita nggak mampu. Kita terbatas Tuhan. Kita nggak bisa seperti dia. Dia lebih hebat dari saya. Harun cakap lidah, Musa berat lidah. Itu sering juga terjadi dalam kehidupan kita, bukan? Tuhan kalau sudah menunjuk seseorang, menunjuk Bapak, Ibu, dan saya, memilih kita, berarti ada tugas khusus yang Tuhan berikan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan gak cari orang yang pandai. Tuhan gak cari orang yang pintar. Kalau seandainya Tuhan mau pakai yang pintar, pasti banyak banget. Kalau Tuhan mau pakai yang hebat, wah pasti ngantri. Akan tetapi Tuhan mau memakai kita karena ketaatan kita. Ketaatan kita terhadap firman Tuhan, terhadap perintah Tuhan itu sendiri. Mungkin melalui atasan pemimpin kita, pemimpin rohani, pemimpin rumah tangga, atau pemimpin dalam pekerjaan kita. Tuhan mau kita punya hati yang taat dan setia akan setiap kebenaran firman-Nya. Tuhan tahu kok segala keterbatasan kita. Tuhan tahu kok segala kelemahan kita. Tapi Tuhan mau membuktikan, bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kita ini pintar, tapi itu semuanya karena Tuhan. Karena urapan Tuhan yang turun atas kita. Karena penyertaan Tuhan yang turun atas kita. Sehingga kita dimampukan untuk melakukan tugas-tugas khusus yang Tuhan telah berikan kepada kita. Sama seperti Musa, saya terbatas. Saya juga percaya setiap kita punya keterbatasan masing-masing.
Akan tetapi, jikalau kita mau membuka hati kita mau membuka hidup kita mau menyerahkan hidup kita total kepada Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku ini hamba. Aku ini bukan diriku lagi, tapi aku ini sepenuhnya adalah milik-Mu Tuhan. Jadilah padaku seturut kehendak-Mu. Saya percaya Tuhan akan memampukan kita semua. Apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi perintah Tuhan atas hidup kita yang harus kita lakukan. Yang kita bilang, aduh Tuhan, saya nggak sanggup lagi. Saya percaya pada malam hari ini Tuhan akan menjamah Bapak Ibu sekalian. Dimanapun kita berada, apapun yang menjadi pergumulan doa-doa kita, Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup, sangat-sangat sanggup. Saya percaya dengan iman dan saya percaya dengan yakin bahwa Tuhan sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Izinkan Tuhan berkarya. Izinkan Tuhan bekerja. Memakai hidup kita. Dan semuanya untuk kemuliaan namanya. Karena saya belajar, kesempatan itu belum tentu datang untuk kedua kalinya. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Kita nggak tahu apa yang terjadi minggu depan atau bulan depan. Selama Tuhan memberikan kesempatan dalam kehidupan kita, lakukanlah yang terbaik buat Tuhan. Semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kuryawata shanda karawata sikika karyawata shikika karyawata shanda karawata sikika. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini kami Tuhan dengan segala keterbatasan kami. Ini kami Tuhan dengan segala kekurangan kami. Kami Tuhan tahu bahwa tanpa Engkau kami gak bisa melakukan apa-apa. Tanpa Engkau menolong kami Tuhan, kami gak bisa Tuhan berjalan. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau yang selalu menopang kami, yang menuntun kami dan bahkan menggendong kami. Karena kami tahu Tuhan, sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak akan takut bahaya. Karena gadamu dan tongkatmu itulah yang akan menuntun kami. Kuryawata shanda karawata sikika. Tuhan, berbicaralah. Berbicaralah kepada setiap jemaat-Mu. Melalui Keluaran 4 ini Tuhan. Kuryawata sikika. Jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Jamah setiap hati. Kuryawata sikika. Mungkin kami yang selama ini menolak akan panggilan Tuhan yang telah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami. Malam ini Tuhan, kami berjanji kepadamu. Kami mau berubah. Kami mau berubah. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami bisa. Akan tetapi kami percaya karena Engkau menyertai kami. Tongkat Allah itu ada di tangan kami. Tanda-tanda mujizat akan menyertai hidup kami. Sehingga kami melihat dengan mata kepala kami sendiri. Bahwa kami mengalami Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Jamah Tuhan. Jamah setiap hati. Engkau yang menjadi jawaban dari setiap doa kami. Yang lemah Engkau kuatkan in the name of Jesus. Yang susah Engkau hibur Tuhan. Yang putus asa Tuhan, Engkau bangkitkan kembali semangat itu. Berikan pengharapan-pengharapan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu cuma Engkau satu-satunya Allah pengharapan kami. Gak ada manusia satupun yang dapat menolong kami selain Engkau ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Beracaralah ya Tuhan. Beracaralah ya Bapa. Yang sakit juga Engkau sembuhkan Tuhan. Kuryawata shikika karyawata shikika. Mujizat-mujizat-Mu terjadi. In the name of Jesus. Roh Kudus-Mu tercurah. Tercurah. Di setiap jemaat-Mu. Melalui online Bible Study CK7 ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami gak mau cuman bisa ngerti. Tapi kami mau mengalami Engkau.
Kami nggak mau cuma belajar secara harafiah, tapi kami mau menghidupi kebenaran firman ini. Kalau Tuhan tolong hamba, Tuhan juga pasti tolong jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sungguh luar biasa. Engkau Allah yang baik, yang gak pernah sekali-kali pun terlambat menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Materaikan firman-Mu ya Tuhan, materaikan firman-Mu. Hamba terbatas, tapi kami punya Engkau yang tidak terbatas. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami mengakhiri Bible Study Online CK7 ini, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari jemaat-jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Kristus, kita mengangkat kedua tangan kita dan kita siap menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita, Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu berada, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai, dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah belajar dan menerima berkat, sama-sama katakan, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.